kita akan masuk pada satu poin dalam proses bisnis itu tentang finansial, tentang akuntansi gitu. Kenapa kok belajar financial literasi itu jadi begitu penting, ya? Sekarang saya ingin masuk dalam bahasa literasi. Jadi kalau misalnya orang bisa baca buku, itu namanya literate. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa baca buku, itu namanya illiterate, ya. Illiterate. Namanya begitu. Literate ya, illiterate. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa buta huruf, dia namanya illiterate. Kalau misalnya dia bisa membaca huruf, berarti dia literate. Ya. Computer literate, berarti dia bisa menggunakan komputer. Computer illiterate, berarti dia nggak bisa ngerti menggunakan cara komputer. Jadi apa maksudnya finansial workshop literasi finansial? Itu adalah sebetulnya pembelajaran tentang bagaimana membaca, ya, membaca. Dan saya senang Nur sudah nonton full semua. Kalau Pak Ziti ini for the first time ya? Atau sempat beli Melvin juga? Tapi ya, Melvin udah, cuman belum. Oh belum dibuka. Oh belum dibuka. Akhirnya beli lagi ke sini ya. Oh ya, luar biasa ya. Nah, itu literasi, illiterate, dan kemudian literate. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi kenapa sih kita itu harus mengerti ya tentang bahasa literasi? Nah, yang pertama, sudut pandangnya yang harus teman-teman pahami itu adalah kita membutuhkan dalam bisnis itu urgensi mengenal namanya bisnis scoreboard. Coba ulangi apa? Bisnis scoreboard. Jadi bisnis scoreboard ini apa sih teman-teman sekalian? Gini, kalau misalnya ada lapangan bola, nih, lapangan bola gitu ya, kurang lebih begitu. Ini lapangan bola nggak sih? Bener ya. Gini ya lapangan bola ya. Gini nggak sih lapangan bola, Gun? Iya ya. Ini lapangan basket kali ya, bukan lapangan bola ya. Basket, lapangan basket. Nah, kalau ada lapangan basket lah begitu, kurang lebih. Lalu kemudian di sini ada skor, ya, ada skor, papan skor. Ya, papan skor. Misalnya 25-16 gitu misalnya gitu ya. Grup A, grup B. Apa guna papan skor ini coba? Untuk mengetahui nilai masing-masing. Supaya untuk apa mengetahui nilai masing-masing? Oke, good. Supaya kita tahu yang win or lose. Gitu kan. Supaya kita mengetahui mana yang menang, mana yang kalah. Ini satu. Jadi scoreboard itu kawan-kawan sekalian, itu kita gunakan ya supaya kita tahu nih sebetulnya tim saya itu lagi menang apa lagi kalah. Sama kayak bisnis itu kenapa kok banyak bisnis yang tiba-tiba bangkrutnya itu langsung bangkrut gitu. Kira-kira kenapa? Karena dia nggak sadar kalau dia lagi sakit gitu loh. Dia nggak ngerti kalau misalnya dia lagi sakit. Nggak ada ukuran. Jadi kalau ditanya, Pak, ini bisnisnya sehat nggak? Ya semua bisa kebayar-bayar, ya gitu kan ya. Apalagi orang finance kan. Ya alhamdulillah semua bisa kebayar-bayar. Kalau semua kebayar-bayar ya alhamdulillah insya Allah lah aman gitu. Belum tentu gitu loh. Kebayarnya dari mana kebayarnya? Pakai uang yang mana? Kan kita harus cek juga gitu. Nah makanya scoreboard ini penting untuk mengetahui win dan lose. Nah, scoreboard ini kawan-kawan sekalian juga sebetulnya berbahasa. Kalau tim A 25, tim B 16, berarti bahasanya apa itu? Tim A berhasil mencetak skor sebanyak 26 dan tim B berhasil mencetak skor sebanyak 16. Berarti gini, kalau misalnya kita cuma lihat kejadian skornya aja, lalu kita nggak ngelihat pertandingannya, kebayang nggak kira-kira yang terjadi di dalam lapangannya?
Dengan kalau misalnya di bola ada statistik ya. Penguasaan bola berapa, tendangan corner ada berapa, kan gitu tuh. Kalau di bola kan ada statistik tuh. Statistik pertandingan. Tendangan pojok grup ini ada berapa dan seterusnya. Jadi gini loh. Kita ini sebagai pebisnis itu bisa jadi nggak bisa ngelihat lapangan secara utuh. Paham maksudnya? Tapi kalau misalnya kita lihat skor, mudah-mudahan, ngerti nggak maksudnya? Mudah-mudahan kita bisa melihat apa yang terjadi. Makanya jangan heran ketika misalnya kalau kita ngomong sama Bu Nur Hayati Subakat, itu setiap pagi pada subuh dia bukain laporan keuangan. Kerja di kantor terus buka laporan keuangan setiap pagi. Kenapa? Karena laporan keuangan itu adalah bahasa dari apa yang terjadi di dalam, gitu loh. Jadi makanya kita butuh scoreboard untuk pembacaan. Satu, untuk win or lose. Yang kedua, untuk pembacaan apa yang terjadi di lapangan. Sampai sini difahami nggak? Boleh, bisa ya sampai sini difahami ya? Termasuk nanti dalam bisnis gitu loh. Kalau misalnya Pak Zidni udah punya proyek misalnya 6 biji gitu proyek. Terus kemudian kan nggak bisa mantelingin satu-satu tuh. Otomatis kan ngelihatnya di mana? Di mana ngelihatnya? Di laporan keuangan. Pertanyaannya satu, laporan keuangannya ada nggak? Ayo. Satu nih, laporan keuangannya ada nggak? Roti punya laporan keuangan nggak? Gitu. Terus yang kedua, kawan-kawan sekalian, kalau misalnya nggak punya laporan keuangan, andai kata laporan keuangannya ada, bisa bacanya nggak? Gitu. Ini kan jadi penting.